Halo, apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Kali ini materi yang kita pelajari yakni atletik. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh khususnya tentang atletik, kalian dapat yang pertama menjelaskan variasi jalan, lari, lompat, dan lempar. Yang kedua, melakukan variasi jalan, lari, lompat, dan lempar. Perlu Pak sampaikan, tujuan yang pertama merupakan konsep tentang teori, dan tujuan yang kedua merupakan tujuan dari praktek atau keterampilan. Jadi sebentar dalam materi yang Pak sampaikan, ada tugas, praktek, dan teori yang kalian harus kerjakan. Kita lanjut sekilas tentang atletik. Olahraga atletik sering disebut sebagai induk organisasi olahraga. Cabang olahraga atletik adalah salah satu cabang olahraga yang sering diperlombakan. Adapun cabang olahraga atletik meliputi gerak dasar jalan, lari, lempar, dan lompat. Perlu Pak sampaikan kenapa atletik disebut sebagai induk dari semua cabang olahraga. Karena olahraga yang lain sangat melibatkan yang namanya gerakan dasar atletik. Semua cabang olahraga yang lain sangat melibatkan gerakan dasar atletik. Olahraga apapun itu pasti ada gerak dasarnya. Yang pertama jalan, lari, lempar, dan lompat. Sehingga disebut atletik induk dari semua cabang olahraga. Kita lanjut pengertian dari lari. Lari adalah kegiatan melangkahkan kedua kaki dengan gerakan cepat. Maksudnya, sesekali salah satu kaki itu tidak melakukan kontak dengan tanah. Dia kadang melayang saat tertentu salah satu kaki itu melayang di udara. Yang kedua, jalan. Jalan adalah langkah kaki secara terus-menerus di mana salah satu kaki selalu bertumpu di tanah. Selalu bertumpu di tanah. Jadi kalau kita jalan, kita sebelum melangkah pasti salah satu kaki kita selalu menginjak tanah. Makanya salah satu kaki selalu bertumpu di tanah. Lompat jauh. Lompat jauh adalah aktivitas gerak lari diikuti lompatan dengan tumpuan satu kaki. Gerakan dasar lompat jauh meliputi yang pertama awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Awalan sering disebut sangat menentukan hasil lompatan. Karena apabila saat melakukan awalan tidak baik, maka lompatan pun tidak menghasilkan jarak yang baik pula. Saat menolak, pelompat hanya dapat menggunakan satu kaki sebagai tumpuan. Maksudnya, di atas papan tumpuan, pelompat tidak diperkenankan bertumpu menggunakan dua kaki. Saat bertumpu, badan condong ke depan. Pada saat melayang di udara, tangan diayunkan ke depan mengikuti gerakan badan. Pelompat melakukan pendaratan dengan menggunakan kedua kaki. Lempar roket. Lempar termasuk salah satu cabang olahraga atletik. Lempar roket merupakan dasar olahraga lempar lembing.
Pengertian, lempar roket adalah usaha melempar sejauh-jauhnya pada area tertentu. Agar lemparan jauh, diperlukan kekuatan otot tangan. Berikut tugas praktek. Tugas praktek yang perlu Pak sampaikan hari ini hanya satu, dan nanti orang tua cukup foto. Foto kirim kembali ke Pak melalui WA pribadi. Ya, cara melakukannya, kalian memegang roket. Kalau tidak ada roket, bisa dimodifikasi menggunakan kayu. Kemudian, yang kedua, melakukan lari pelan, lalu melakukan lemparan ketika sampai di tumpuan. Yang ketiga, disambung yang ketiga, pada garis tumpuan, pelempar melakukan lemparan roket atau alat modifikasi sekuat-kuatnya. Tapi kali ini Pak tidak membutuhkan kalian untuk melakukan lemparan yang kuat, hanya cukup memahami cara melakukan lempar roket dengan baik. Tugas ada 3, tadi 1 praktek, yang sekarang 2 nomor ini untuk teori, yakni menggambar. Kali ini Pak minta kalian untuk menggambar yang pertama, ukuran bak lompat jauh serta lintasannya. Yang kedua, gambar lintasan lari. Nanti di internet cukup banyak contoh lintasan lari yang sudah digambar di sana. Terima kasih. Itu saja materi yang Pak sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, tapi Pak harap walaupun sedikit kita tetap belajar. Terima kasih untuk anak-anak semuanya, serta Bapak Mama yang ada di rumah. Terima kasih banyak. Salam sehat dari Pak untuk kalian semua.